Amin Rais sepertinya makin putus asa. Dia sangat berharap digubris Prabowo dengan diundang ke istana. Tapi hingga kini tidak. Apalagi dia lihat Rocky Gerung hadir di pelantikan reshuffle kabinet terbaru. Tapi kok Amin Rais yang katanya mantan ketua MPR tak pernah direspon Prabowo. Alhasil, untuk mencari perhatian Prabowo, Amin Rais mulai memainkan fitnah keji. Fitnahnya tidak main-main. Dia menyebut ada hubungan spesial antara Prabowo dan Letkol Teddy yang disebutnya gay. Yang fatal juga, dia membawa-bawa nama Titik Soeharto, yang menurutnya tahu hubungan Prabowo dan Letkol Teddy. Bagi saya ini jelas-jelas fitnah keji. Apalagi Amin Rais tidak menjodorkan bukti, hanya bermain asumsi. Sepertinya kali ini Amin Rais akan berurusan dengan hukum. Amin Rais kembali membuat serangan terbuka ke Prabowo. Amin Rais dalam kontennya terbaru menyebut ada hubungan spesial di luar kewajaran antara Prabowo dan Letkol Teddy. Bahkan dia menyebut Letkol Teddy adalah Bunda Teddy. Ini tentunya adalah fitnah keji, karena Amin Rais hanya bermain asumsi tanpa menyodorkan bukti. Pertama, Amin Rais menyebut Prabowo dan Letkol Teddy kelewatan akrab dalam hubungan pribadi. Malah dia menyebut Letkol Teddy adalah seorang gay atau penyuka sesama jenis. Hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu membicarakan kedua orang ini, tetapi kalau tidak ada tindakan yang jelas dan tegas dan ada pembiaran seolah-olah hubungan dua tokoh ini baik-baik saja, bahkan dipuji keduanya tergolong produktif, kreatif, inovatif, dan lain-lain, maka saya khawatir pemerintahan Prabowo itu mudah-mudahan tidak itu bisa bubar di tengah jalan. Perkara ada sebagian di antara saudara-saudara yang mengatakan Amin Rais terlalu berlebihan, ekstrim, tidak proporsional, dan ya sejumlah hal-hal yang mengatakan kata saya ini jauh dari proporsionalitas itu ya. Tapi kalau tidak ada kejelasan penyelesaiannya, Prabowo bisa kehilangan political trust. Jadi kepercayaan politik dari masyarakat biasanya kemudian akan disusul dengan kehilangan legitimasi. Dan bisa-bisa bubar sebelum setengah jalan. Artinya tidak sampai satu periode duet Prabowo Gibran sudah mangkrak. Mudah-mudahan tidak. Insya Allah tidak, Tapi ini perlu saya ingatkan. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Pertama, ini tuduhan serius, apalagi Amin Rais hanya berasumsi tanpa bukti. Ini juga sudah menyangkut pribadi. Yang pasti isu Letkol Teddy gay memang sengaja dimainkan kelompok pembenci Prabowo dan Jokowi. Karena mereka kehabisan isu untuk menyerang Prabowo, maka dibuatlah isu rendahan seperti ini. Mengapa saya sebut isu rendahan? Karena pertama, Letkol Teddy itu pernah menikah dengan perempuan bernama Wita Nidia Hanifah. Tapi kemudian cerai karena ada ketidakcocokan. Prabowo apalagi? Prabowo pernah menikah dan bahkan punya anak, Didit Hedi Prasetyo. Jadi menyebut keduanya penyuka sesama jenis adalah fitnah keji. Dan tentunya ini menghina harkat dan martabat seorang presiden. Bagi saya, Amin Rais sudah kelewatan dan layak dipolisikan terkait isu jahat ini. Yang menyerang Prabowo lewat isu Letkol Teddy, kalau kita lihat memang dari kubu yang kalah. Orang-orangnya itu-itu saja. Coba kita lihat pernyataan dari Rahma Sarita ini.
Teddy ini menjadi ajudan Jokowi dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian diberikan oleh Jokowi kepada Prabowo ketika Prabowo saat itu menjadi Menhan hingga menjadi Capres dan sampai Presiden ya. Nah, inilah benang merahnya. Apakah ini penyebabnya ya? Apakah Teddy memang orang yang sengaja dipasang oleh Jokowi begitu ya, sehingga tahu semua gerakan Prabowo karena benar-benar orang dalam ring satu dan sekaligus membatasi gerakan Prabowo ya dalam bertemu dengan siapa saja yang akan ditemui Prabowo, semuanya yang ngatur adalah Teddy, sehingga ya, tentu saja sebagai orang dekat Jokowi juga apakah Teddy ini juga masih loyal dengan Jokowi ya, sehingga ini semacam berbagi orang ya antara Jokowi dan Prabowo ini. Apakah ini yang menjadi jawabannya ketika orang bertanya-tanya mengapa Prabowo ini kok seperti tidak bisa lepas dari Jokowi? Rupanya ini kuncinya ada di Teddy ya. Jangan-jangan seperti itu. Sebegitu pentingkah Teddy ini sehingga bisa mengisolasi Prabowo dari berbagai informasi harus melalui dirinya, termasuk juga orang-orang yang ingin bertemu dengan Prabowo? Benarkah seperti itu? Benarkah juga Teddy ini sampai begitu besar pengaruhnya termasuk mempengaruhi kebijakan negara misalnya? Tentu saja melalui Jokowi ya yang bisa mempengaruhi Prabowo melalui orang yang ditanamnya. Mungkinkah seperti itu yang saat ini tengah terjadi di negara kita ya? Kita tidak tahu ya, tapi kemungkinan itu ada mengingat betapa Prabowo seperti orang yang terisolasi dan selalu ketinggalan berita begitu ya. Ketinggalan informasi, selalu pidato selalu bertentangan dengan apa kondisi real. Ya mungkin ini agak berlebihan ya perumpamaannya, tapi kita pasti tahu ya kisah Rasputin di Rusia begitu ya. Betapa ketika Rasputin ini masuk ke keluarga Tsar Nicholas II di Rusia dan langsung memegang pengaruh besar di istana sehingga Tsar dan keluarganya termasuk permaisurinya tuh nurut apa kata Rasputin sehingga mempengaruhi semua kebijakannya begitu ya. Karena mengalami ketergantungan karena Rasputin ini bisa menyembuhkan putra mahkotanya yang saat itu tengah sakit. Nah, apakah seperti itu yang tengah terjadi ya? Ini karena saya tidak mengerti apa yang menyebabkan Teddy ini sangat spesial. Apa sih yang spesial dari Teddy ini? Menurut kalian apa? Kemudian Saiful Mujani yang ingin menurunkan Prabowo secara inkonstitusi juga menyerang Letkol Teddy. Kalau kebijakan-kebijakan yang tadi kita bisa debat lagi ya. Apakah itu sawit, apakah itu MBG dan sebagainya, kita bisa bikin forum sendiri. Karena Anda mulainya dari saya, coba dijelaskan dulu itu. Bagi saya itu masalah yang sangat serius. Itu satu. Dan untuk menurunkan presiden nggak hanya lewat ini. Oke. Bung Akbar. Oke. Saya hanya menyebutnya, kita sebetulnya harus di argumen-argumen kenapa saya harus meminta atau mengajak menurunkan presiden. Itu alasan-alasannya harus dikemukakan dulu. Itu baru satu yang tadi. Itu ancaman yang saya ingin menghentikan ancaman itu. Itu satu. Kedua, banyak yang langsung melanggar Undang-Undang Dasar. Misalnya, ini yang dipakai ya. Dalam Undang-Undang Dasar adalah bahwa di dalam undang-undang bahwa tugas TNI aktif adalah urusan keamanan. Kemudian diterjemahkan dalam undang-undang spesifik TNI itu kalau masuk kerja atau bertugas di wilayah sipil dia harus pensiun. Itu undang-undang. Ya. Oke, harus milih. Apa yang dilakukan terhadap Teddy, Mayor Teddy waktu itu? Itu udah melanggar konstitusi. Bagi saya, Saiful Mujani ini kurang update. Padahal sudah ada aturannya bahwa TNI aktif bisa bertugas sebagai Seskap berdasarkan restrukturisasi Perpres nomor 148 tahun 2024. Jadi kasihan, profesor tapi kurang update, kurang baca. Kalah dong sama kami netizen. Kita lanjutkan ke Amin Rais. Amin Rais kemudian menyinggung nama Titik Soeharto. Menurutnya, Titik Soeharto tahu hubungan spesial Prabowo dan Letkol Teddy, sehingga Titik Soeharto menyinggung lewat lagu. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga. Antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Ini bagi saya tuduhan serius juga. Dan Titik Soeharto bisa memproses hukum Amin Rais. Karena faktanya, Titik Soeharto dan Prabowo sudah cerai sejak lama. Keduanya tetap akrab sebagai ayah dan ibu Mas Didit.
Jadi jelas bukan karena kehadiran Letkol Teddy kemudian Titik Soeharto dan Prabowo bercerai. Jadi imajinasi Amin Rais ini sepertinya makin liar dan berbahaya. Selanjutnya Amin Rais minta Letkol Teddy diganti. Jadi ganti Teddy dengan sosok yang normal, fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Lah Amin Rais ini siapa? Kok harus didengar Prabowo? Menurut saya, ini hanya kecemburuan Amin Rais melihat karir Teddy yang cemerlang dan dipercaya Prabowo. Karena Amin Rais yang mantan ketua MPR, mantan ketua Muhammadiyah, tapi sekarang seperti menjadi gelandangan politik. Tidak punya jabatan dan kritikannya tidak pernah didengar pemerintah. Karena kritiknya memang tidak berbasis data, tapi hanya bermain asumsi. Secara kualitas dan kapasitas, saya yakin Amin Rais kalah jauh dengan Letkol Teddy. Letkol Teddy itu perwira TNI berprestasi, bahkan lulusan terbaik US Army Ranger School. Sementara Amin Rais hanya tenar karena mendompleng mahasiswa di era reformasi. Malah dia membuat catatan hitam dengan melengsarkan Gus Dur secara keji. Jadi Amin Rais ini sangat jauh kualitasnya dibanding Letkol Teddy. Jadi yang kelihatan, ini hanya narasi kecemburuan semata dari Amin Rais ke Letkol Teddy. Lihat juga, rujukan Amin Rais ternyata Rizal Fadila. Konten video singkat ini saya akhiri dengan menggarisbawahi pendapat M. Rizal Fadilah yang dimuat dalam kempalan.com 7 hari yang lalu yang berjudul Hindari Fitnah, pecat Teddy Pak Presiden. Menurut Mas Rizal Fadilah, kedekatan Teddy dengan Prabowo sudah mengalahkan Sufmi Dasko dan Pak Syafri Samsudin. Dua tokoh kita ini pantas kalau jadi andalan Pak Prabowo karena sudah sangat lama berjuang bersama-sama. Ya. Tapi Teddy ini kan manusia baru. Bahkan ada kelakar ya, menyebut Teddy itu Bunda Ted, ya. Jadi Bunda Teddy. Ya jelaslah, semua tahu Rizal Fadila adalah pembenci Prabowo dan Jokowi. Bahkan statusnya sekarang tersangka karena memfitnah ijazah palsu Jokowi. Herannya, sekelas mantan ketua MPR percaya ke narasi seorang tersangka. Jadi ini bukti bahwa Amin Rais dan Rizal Fadila ini sekolah. Amin Rais kemudian mempertanyakan kenapa para tokoh bungkam atau tidak bersuara terkait hubungan khusus antara Prabowo dan Letkol Teddy. Rizal Fadilah juga menyayangkan mengapa mereka yang biasanya kritis pada kekuasaan seperti para ulama, habaib, asatidz, rohaniwan, cendekiawan, dan para pemuka agama lainnya pada membisu. Ya mungkin dianggap tidak penting atau itu urusan pribadi, ya urusan sangat privat, jadi udah biar aja lah selama mereka bisa mengemban tugasnya, tugas kenegaraannya sebagai presiden, yang sebagai sekretaris, ya nggak apa-apa toh. Tetapi menurut saya ini keliru, ya karena moral atau moralitas atau akhlak itu ya apalagi istilahnya kalau nggak penting bahnya penting ya. Karena itu saya hanya ingin mengakhiri dengan menggarisbawahi pendapat lugas dan cerdas dari Pak Rizal tadi ya. Jadi segeralah Pak Prabowo memecat Teddy karena waktu berharga Pak Prabowo jangan sampai digunakan untuk asyik masyuk ya dengan Teddy ya. Jadi tunjukkan kepemimpinan Anda Mas Prabowo, masa mantan Danjen Kostrad, mantan Danjen Kopassus, dan sekarang jadi presiden, itu kok mau dileloti terus sama Teddy. Jadi tendang Teddy sejauh mungkin Pak Prabowo, kemudian kasihkan jabatan yang cukup mentereng ya buat dia ya sebagai kompensasinya ya, tetapi tidak bisa ya menjadi orang dekat dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo nanti kena imbasnya ya, mudah-mudahan masih ada harapan ya. Ya sebagai seorang berakal sehat dan normal, apalagi sekelas tokoh agama atau tokoh bangsa, memang tidak boleh bernarasi hanya berdasarkan fitnah atau asumsi tanpa bukti. Jadi jelas hanya orang bodoh dan putus asa
yang memainkan isu keji seperti ini untuk menyerang Prabowo. Jadi bagi saya, ada 3 alasan Amin Rais menyerang Prabowo dengan isu murahan seperti ini. Pertama, Amin Rais ini mungkin sedang sakit. Dia tidak bisa membedakan lagi mana fakta dan fitnah, mana yang berbasis bukti dan mana yang hanya asumsi semata. Mungkin karena umur atau tekanan mental di hari tua yang tidak punya jabatan apa-apa. Namanya mulai tenggelam, ditinggalkan. Seperti ramalan Gus Dur bahwa Amin Rais akan jadi gelandangan politik benar-benar terjadi. Jadi isu rendahan seperti ini pun dipercaya Amin Rais dan digunakan untuk menyerang Prabowo. Kedua, Amin Rais cemburu dengan Letkol Teddy. Amin Rais ini mungkin merasa dia lebih layak di dekat Prabowo, sehingga dia begitu sangat merendahkan Letkol Teddy. Pak Amin mungkin harus tahu, Pak Prabowo itu percaya ke orang yang punya integritas, jujur dan loyal. Sementara Anda punya sejarah menikam Gus Dur dari belakang. Jadi secara integritas jauh dibandingkan Letkol Teddy yang sudah teruji sejak menjadi ajudan Jokowi. Ketiga, Amin Rais ingin diperhatikan Prabowo. Amin Rais mungkin putus asa dan kehabisan akal karena semua serangannya ke Prabowo tidak digubris. Dia tidak pernah dipanggil Prabowo ke istana, sementara tokoh oposisi yang lain seperti Said Didu pernah. Bahkan Rocky Gerung terbaru menghadiri pelantikan reshuffle kabinet. Tapi Amin Rais seperti tidak dianggap. Maka karena kehabisan amunisi untuk menyerang Prabowo, agar diperhatikan, dimainkanlah isu murahan seperti ini. Tapi menurut saya, serangan Amin Rais seperti ini pasti ada hikmahnya untuk Prabowo dan Letkol Teddy. Karena menurut Pak Jokowi, orang yang diserang Amin Rais berarti dia orang baik dan di jalur yang benar. Karena semua yang didukung dan dipuji Amin Rais itu gagal. Terbukti 2 kali Amin Rais mendukung Prabowo. Prabowo tidak pernah jadi presiden. Tapi ketika Amin Rais pindah mendukung Anies, Prabowo jadi presiden. Anies yang gagal. Bahkan Pak Jokowi merasa dengan kritikan Amin Rais, namanya semakin besar karena elektabilitas naik. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Pernah ada yang membocorkan sesuatu kepada saya ketika menjelang periode kedua lah pemerintahnya Pak Jokowi itu. Dulu kan musuhnya itu kan Pak Amin Rais kan. Maksudnya musuh dalam tanda kutip ya, musuh yang sering mengkritisi Pak Jokowi. Ya, musuh politik ya. Oposan lah gitu. Suatu hari itu tiba-tiba Pak Amin Rais itu 2 minggu itu sama sekali diam. Tidak bicara soal Pak Jokowi. Padahal biasanya mengkritik. Itu di waktu-waktu menjelang Pak Jokowi mau naik lagi ya, mau pemilu. Itu membuat Pak Jokowi risau katanya, kata sang pemberi informasi ini. Loh, ditanya lah, itu kenapa tuh Pak Amin Rais kok nggak pernah mengkritik saya lagi, katanya begitu. Ditanyakan begitu loh. Coba cari penyebabnya. Nah, dicarilah nih tim dekat ini. Oh, karena putrinya ya sudah sempat menjadi tersangka kalau nggak salah di kepolisian. Diberitahu seperti itu, kemudian Pak Jokowi nelpon di reskrimnya Polri itu kenapa itu anaknya Pak Amin Rais? Kita begini. Enggak. Bebaskan, jangan diperiksa-periksa. Udah. Nah, setelah dibebaskan itu, mulailah kemudian itu mengkritik lagi. Panas lagi. Nah, apa tujuannya Pak Jokowi? Apa minta sparring partner? Ternyata enggak. Si narasumber ini bilang bahwa setiap Amin Rais itu mengkritik Pak Jokowi, elektabilitas Pak Jokowi itu naik 4%. Rasanya Pak Prabowo dan Letkol Teddy juga namanya akan makin harum di mata masyarakat jika terus diserang Amin Rais. Dan Amin Rais sepertinya akan makin dongkol, apalagi jika di hari tua kemudian berurusan dengan hukum karena menyebar fitnah keji. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi.